Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Hunter with a Scalpel? Yuk kita mulai jalur cerita, kelanjutan episode 11 dan 12 ya. Setelah Sehyun tak sadarkan diri, Jo-kyun langsung mengikatnya dan memindahkan Sehyun ke dalam truk Jo-kyun. Kemudian, Jo-kyun kembali lagi ke tempat laundry-nya. Dia membuat adegan untuk menjebak Sehyun. Jo-kyun memecahkan jendela toko laundry-nya, membuat keributan, dan bahkan memanggil ambulans serta polisi, melaporkan bahwa Sehyun telah mencoba menghabisinya. Jo-kyun pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Setelah kejadian ini, tim Jung-hyun mengadakan rapat kembali untuk menangkap Sehyun. Atasan Jung-hyun memerintahkan tim untuk menetapkan Sehyun sebagai tersangka dan mempublikasikan hal ini kepada masyarakat. Tapi Jung-hyun menolak ide itu, mengklaim kalau tim polisi akan makin kesulitan menangkap tersangka jika hal ini dibuka secara publik. Jung-hyun lalu menyampaikan temuannya saat kemarin. Dia dan Chang Jin ke rumah Godusam. Godusam adalah tersangka kasus tong biru. Jung-hyun memberikan foto-foto jejak kaki di dalam rumah itu. Jejak kaki pertama adalah jejak kaki dari sepatu Sehyun. Tapi Jung-hyun juga mengklaim kalau ada satu lagi jejak kaki tak dikenal. Jung-hyun juga langsung mengatakan kecurigaannya akan Jo-kyun. Hal ini tentu membuat rekan-rekan Jung-hyun menjadi bingung. Pada saat yang sama, kepala polisi mendatangi mereka dan mengatakan kalau kasus berantai ini akan diserahkan ke divisi kejahatan besar. Kepala polisi meminta Jung-hyun dan timnya untuk bekerja sama dengan mereka. Hong Jin-woo adalah ketua tim dari divisi kejahatan besar. Dia juga teman dekat Jung-hyun. Sementara itu, dalam keadaan masih terikat, Sehyun akhirnya siuman juga. Dan sekarang, Seun yang merawatnya. Kembali ke kantor polisi. Jin-woo dan Jung-hyun sedang berbicara berdua membahas kasus berantai. Jung-hyun mengungkapkan kalau dirinya tidak yakin Sehyun adalah pelaku kasus berantai ini. Namun Jin-woo menuduh Jung-hyun tidak objektif, lalu menyuruhnya untuk menjauh dari kasus ini dan cuti sementara waktu. Merasa tidak ada yang akan mendengarkannya, Jung-hyun langsung mencuri berkas kasus berantai dan kabur melarikan diri dari kantor polisi. Di tengah jalan, Jung-hyun melihat daftar riwayat panggilan dari ponsel Sehyun dan menemukan kalau Sehyun sering menghubungi klinik kesehatan mental Chonggun. Jung-hyun segera mendatangi klinik tersebut dan berbicara dengan dokter di sana. Dokter itu mengatakan kalau dulu seorang biarawati mendatanginya membawa anak perempuan. Anak perempuan itu sering menangkap hewan dan membelah perut hewan itu. Tentu saja anak perempuan yang dimaksud adalah Sehyun. Setelah melakukan tes kejiwaan kepada Sehyun, dokter menemukan kalau Sehyun memang memiliki sifat sosiopat yang parah, di mana rasa bersalah dan empatinya sedikit dibanding orang normal. Dokter menyarankan agar Sehyun tidak tinggal di asrama bersama dengan anak-anak lainnya, karena bisa berbahaya. Tapi biarawati itu ingin Sehyun didampingi. Maka karena itu, biarawati itu keluar dari gereja, demi dapat merawat dan mendampingi Sehyun. Biarawati itulah wanita tua yang Sehyun urus di rumah sakit perawatan. Dokter juga mengklaim kalau dia nggak percaya Sehyun adalah pelaku dari kasus berantai ini. Sedangkan Seun, dia kembali mendatangi Sehyun untuk memberinya makan. Melihat Seun, Sehyun jadi teringat kembali saat dulu dia bermain bersama Unso. Jadi dulu, Sehyun, Unso, dan Jo-kyun tinggal barengan. Sehyun sering bermain dengan Unso, seolah-olah mereka berdua adalah saudara kandung beneran. Sementara itu di kantor polisi, Jin-woo membuat konferensi pers yang menginfokan kalau Sehyun adalah tersangka dari kasus berantai ini. Sedangkan di rumah sakit, Jo-kyun menelepon Chalo untuk mencarikan Jo-kyun kapal penumpang. Dia meminta untuk 2 orang dewasa, berarti untuk dirinya sendiri dan untuk Sehyun ya. Malam itu, Sehyun melihat truk tempat dia disekap terbuka. Jadi Sehyun dengan sekuat tenaga merangkak keluar dari truk itu, dan berakhir menemukan Sehyun dan Jo-kyun sedang barbekyuan. Sehyun pun melepaskan ikatan Sehyun, dan Sehyun duduk bersama dengan mereka. Jo-kyun lalu memperlihatkan sebuah berita kepada Sehyun, di mana rekan-rekan forensik Sehyun juga ikut-ikutan mengkambing hitamkan Sehyun, memfitnah Sehyun telah memalsukan hasil analisis atlet Tam Sung-yeop, dan lain sebagainya. Jo-kyun tentu senang karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Jo-kyun lalu menyuruh Sehyun untuk mengambil sesuatu. Selagi Sehyun pergi, Jo-kyun menyebutkan bahwa ia akan menyingkirkan Sehyun malam ini. Dan besok, dia dan Sehyun akan kabur menggunakan kapal. Namun Sehyun terus menolak Jo-kyun dan menyerang Jo-kyun sekali lagi. Tapi Jo-kyun kembali mengalahkan Sehyun dan menusuknya. Kita lalu dibawa ke kilas balik suatu Sehyun kecil, di mana Jo-kyun meminta Sehyun kecil untuk membereskan truknya yang penuh dengan kejahatan. Namun Sehyun tidak sengaja membiarkan selang air mengucur begitu saja di dalam truk Jo-kyun. Dan Sehyun malahan pergi ke rumahnya. Di sana Sehyun menemukan hadiah ulang tahun, yang sebelumnya telah disiapkan oleh Unso untuk Sehyun. Tentu saja, Sehyun merasa sangat gembira. Selagi Sehyun menari bahagia karena mendapatkan hadiah ulang tahunnya, truk Jo-kyun jadi banjir. Unso yang sedang berada di sana pun melihat ke dalam truk Jo-kyun.
Saat melihat isi truk itu, Unso terkejut dan merasa sangat ketakutan. Karena Unso sebenarnya nggak tahu kalau ayah angkatnya psikopat. Apalagi mempergunakan Seon untuk membantunya melakukan kejahatan. Kembali ke masa sekarang, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata Hyungjo masih hidup. Dia selama ini bersembunyi, dan sekarang mendatangi kantor polisi. Hyungjo bersaksi kalau seorang pria telah menusuknya. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang dan menyelamatkannya. Changjin bertanya apakah wanita itu Seyun. Hyungjo pun membenarkannya. Hyungjo juga berkata kalau pria yang menusuknya berbau laks. Kebenaran ini membuat semua petugas benar-benar terkejut. Keesokan paginya, Changjin diam-diam menemui Junghyun dan memberitahunya tentang perkataan Hyungjo kemarin malam. Changjin juga memberitahu Junghyun tentang bau laks dari pelaku. Mendengar itu, pikiran Junghyun langsung melayang ke tempat laundry Jokyun yang kemarin itu Junghyun datangi. Changjin juga mulai setuju dengan Junghyun kalau bisa jadi Jokyun adalah pelaku kasus berantai. Namun Junghyun menyadari kalau dia nggak mungkin mendapatkan bantuan dari atasannya. Maka karena itu Junghyun meminta bantuan Changjin. Jadi sewaktu rapat, Changjin mencoba meyakinkan kepala polisi dan Jinwoo agar mereka memeriksa semua bukti secara menyeluruh. Alhasil, kepala polisi malah menugaskan Changjin ke divisi lalu lintas dan menyuruhnya untuk introspeksi diri. Pemindahan Changjin ini membuat Suku dan Jang merasa marah dan kecewa. Namun saat mereka mengetahui bahwa Changjin akan bergabung dengan Junghyun untuk menyelidiki Jokyun, mereka berdua akhirnya bergabung dengannya untuk menyelesaikan kasus berantai ini hingga tuntas. Akhirnya seluruh tim Junghyun tiba di tempat laundry Jokyun untuk menggeledah tempat itu secara diam-diam. Sebelum Jokyun pulang kembali ke sana. Setelah beberapa lama menggeledah, Changjin melihat sebuah cutter dan mencoba menemukan sidik jari di cutter itu. Lalu di laci tempat cutter itu disimpan. Tapi Changjin terkejut karena tidak menemukan sidik jari apapun di cutter dan laci itu. Di truk, Seun mencoba merawat tangan Sehyun yang terluka akibat ditusuk oleh Jokyun kemarin malam. Saat Seun sedang mengambil obat, jam tangan SOS milik Sehyun yang dicuri oleh Seun terjatuh. Sehyun melihat itu dan memanipulasi Seun untuk menekan tombol SOS tersebut. Tapi sayangnya jam tangan itu kehabisan baterai. Sedangkan di kantor polisi, Suku serta Jang diam-diam menyelidiki transaksi Jokyun beberapa hari ini. Dan mendapati kalau kemarin Jokyun menyewa sebuah mobil. Padahal kan Jokyun kemarin ada di rumah sakit. Ngapain orang sakit kok nyewa mobil? Langsunglah mereka melaporkannya kepada Junghyun. Serta memberitahu arah tujuan mobil sewaan Jokyun tersebut. Saat Jokyun tiba di truk, Seun melaporkan kondisi Sehyun yang sepertinya memburuk dan mengharuskan mereka untuk membawa Sehyun ke rumah sakit. Kemudian Sehyun mencoba memanipulasi Jokyun agar membawanya ke rumah sakit dengan memanggilnya ayah. Ketika dia mendengar Sehyun memanggilnya ayah, psikopat itu pun langsung luluh. Saat Jokyun mengendarai truknya, Junghyun juga sedang lewat di daerah itu dan melihat truk tersebut lalu mengikuti instingnya dengan mengikuti truk itu. Junghyun akhirnya berada tepat di belakang truk Jokyun dan meminta timnya untuk menyelidiki plat nomor truk tersebut. Setelah Jokyun tiba di sebuah apotek, dia menyuruh Seun membeli obat untuk Sehyun. Saat Seun pergi, Jokyun mencoba untuk menenangkan Sehyun. Namun gak beberapa lama kemudian, Seun kembali ke dalam truk tanpa membeli obat. Itu karena semua obat yang Sehyun minta harus dengan resep dokter. Jokyun pun jadi tidak punya pilihan lain selain membawa Sehyun ke apotek. Mereka bertiga turun dari truk untuk mendatangi apotek itu. Sementara itu, Junghyun terus mengamati kejadian yang sedang berlangsung dari jauh. Dan Changjin berulang kali memberitahu Junghyun lewat telepon agar Junghyun tidak bertindak sendiri. Di apotek, Jokyun meminta obat kepada apoteker yang bertugas sembari memperlihatkan tangan Sehyun yang terluka. Apoteker itu terkejut melihat tangan Sehyun dan menganjurkan agar mereka ke rumah sakit aja. Tapi dengan tenang, Sehyun meminta agar apoteker memberikan pengobatan dasar dulu sebelum Sehyun ke rumah sakit. Apoteker itu pun segera mengambil obat yang dibutuhkan. Selagi apoteker itu mempersiapkan obat-obatan, Sehyun mengambil air pas semprot dan segera menyemprotkannya ke mata Jokyun. Sehyun meminta apoteker itu untuk menghubungi polisi dan mencoba melarikan diri bersama Seun. Tapi Seun menolak meninggalkan Jokyun. Akibatnya, Seun pun tertangkap lagi oleh Jokyun dan ditonjok habis-habisan. Gila sih ini. Untung aja Junghyun tiba tepat waktu di tempat kejadian untuk menyelamatkan Seun. Namun saat Junghyun sedang memapa Seun untuk pergi dari sana, Jokyun menusuknya dari belakang. Jokyun pun menendang dan memukuli Junghyun lalu menyeret Seun. Tapi Junghyun serta Seun menolak untuk saling melepaskan. Untungnya, polisi datang tepat waktu untuk menghentikan kegilaan itu. Tapi Jokyun menyandera Seun agar bisa melarikan diri dari sana. Setelah Jokyun dan Seun berhasil kabur dari TKP, Sehyun putus asa karena Junghyun sudah terkapar bersimbah cairan merah. Tapi sebelum tak sadarkan diri, Junghyun meminta maaf karena tidak mempercayai Sehyun. Melihat Junghyun pingsan, Sehyun frustasi. Dia berteriak memohon agar ada orang yang bersedia menolong mereka. Gak sangka sih, plot twistnya ternyata Sehyun gak menghabisi Hyungjo. Cerita pun mulai memanas nih. Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.